Selain harus memperhatikan jadwal makanan, bagi penderita asam lambung juga harus mewaspadai sejumlah makanan yang bisa menyebabkan asam lambung naik. Seperti yang diketahui, sejumlah makanan bisa menyebabkan asam lambung bergerak naik dari perut ke kerongkongan. Misalnya, coklat, makanan pedas, gorengan, dan roti. Tapi benar gak ya makanan itu memiliki pengaruh ke masalah asam lambung? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan Profesor Dr. Ari Faryalsyam berikut ini. Ya, jadi di dalam lambung kita ini ada keseimbangan ya antara faktor-faktor agresif, yaitu faktor asam lambung tentunya, atau faktor yang memang merusak dari dinding lambung. Kemudian adalah faktor defensif, faktor yang memang melindungi dinding lambung kita ini. Jadi sejatinya di dalam lambung kita ini perlu adanya keseimbangan antara faktor agresif dengan faktor defensif. Nah, ketika seseorang disebutkan bahwa asam lambungnya tinggi, nah asam lambungnya tinggi ini atau meningkat ini bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor utamanya adalah misalnya salah satunya adalah minuman-minuman yang mengandung kafein tinggi. Ya, nah kafein ini akan meningkatkan produksi asam lambung. Kemudian juga faktor stres. Nah, kalau kita cemas, gelisah itu juga bisa menimbulkan produksi asam lambung kita tinggi. Jadi ini kondisi-kondisi yang menyebabkan produksi asam lambung kita bisa meningkat. Kenapa ya dok, seseorang bisa saja terkena asam lambung saat kondisi tenang, seperti saat tertidur di malam hari? Ya, jadi sebenarnya di dalam tubuh kita ini ada yang kita bilang irama sirkadian. Nah, irama sirkadian ini ya pada tubuh kita ya, itu memang ada waktu-waktunya di mana kadar asam lambung kita tuh meningkat. Itu terutama misalnya pada tengah malam, ya jam-jam 1, jam 2 itu kadar asam lambung kita meningkat. Ini karena memang faktor hormonal terjadi tersebut. Juga bisa saja tadi misalnya pada orang-orang yang pada wanita yang mau menstruasi. Itu juga ada faktor hormonal yang menyebabkan asam lambung juga meningkat. Ya ini jadi hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi jadi kembali lagi bahwa memang bisa saja tuh tengah malam itu pasien tuh tiba-tiba perih. Ya bisa juga kan biasanya kan ini lambung itu udah sekian jam kosong. Ya, jadi kalau tadi misalnya dia makan terakhir jam 6, kemudian kira-kira jam 12, jam 1 itu memang kadar ketika memang kebetulan perutnya juga kosong, terjadi peningkatan asam lambung karena faktor hormonal, maka bisa aja dia terbangun karena perih tersebut. Nah, itu bisa terjadi memang pada seseorang bahwa serangan peningkatan kadar asam lambung itu dirasakan oleh seseorang tersebut pada tengah malam dan kadang-kadang membangunkan mereka dari tidurnya. Beberapa makanan ini dianggap bisa menyebabkan asam lambung naik. Benar atau salah nih dok? Makanan pedas bisa menimbulkan asam lambung. Ya, jadi kalau bicara soal pedas, tadi pedas ini akan mencetuskan ya rasa perih di daerah lambung. Jadi pedas itu tidak menyebabkan kadar asam lambung meningkat. Tapi ketika kita memang sudah ada luka misalnya, maka bagian yang luka itu ketika diteteskan atau dilumuri ya cabai, makanan yang terlalu pedas itu tentu akan menimbulkan rasa perih. Oleh karena itu biasanya pada pasien-pasien yang memang sedang mempunyai masalah dengan lambungnya, ya bisa itu karena asam lambung yang meningkat atau mungkin juga karena berbagai hal ada jadi luka, itu saya juga menganjurkan untuk sementara untuk tidak atau mengurangi konsumsi makanan-makanan yang terlalu asam dan pedas. Berikutnya, sebagian informasi di berita banyak yang menyebutkan bahwa coklat bertanggung jawab akan terjadinya asam lambung naik. Benar atau salah, dok? Ya, jadi sebenarnya kalau makan coklat itu dia tidak menyebabkan produksi asam lambung meningkat, tapi coklat ya atau termasuk juga keju itu menyebabkan pengosongan lambung menjadi lambat. Dan coklat dan keju ini juga ya mengandung coklat keju juga menyebabkan perlemahan pada klep antara kerongkongan dan lambung. Kita tahu antara kerongkongan dan lambung kita itu ada klep ya yang membuat dia yang klep itu yang buka tutup. Jadi ketika makanan ini masuk ke dalam lambung, maka klep ini akan menutup. Ya, tujuannya menutup adalah menghindari makanan balik arah lagi.
Nah, coklat dan keju itu menyebabkan klep itu menjadi lemah. Ketika klep ini menjadi lemah, maka ada space di mana isi lambung itu bisa balik arah lagi ke atas, yang kita bilang mencetuskan GERD. Nah, di satu sisi tadi saya sebutkan bahwa coklat dan keju itu juga menyebabkan pengosongan lambung menjadi lambat. Nah, ini akan membuat pasien itu merasa begah, penuh, dan cepat kenyang gitu. Karena sejatinya masih ada makanan di dalam lambungnya yang harusnya sudah turun ke usus 12 jari, tapi karena tadi kita mengkonsumsi makanan-makanan yang terlalu banyak keju atau lemak, menyebabkan pengosongan lambung itu menjadi terlambat. Selanjutnya, benar atau salah makanan gorengan menyebabkan asam lambung naik? Ya, goreng-gorengan itu juga tidak menyebabkan secara langsung tidak menyebabkan asam lambung meningkat. Tapi makanan-makanan yang mengandung gorengan, dalam hal ini tentu lemak yang tinggi, itu menyebabkan pengosongan lambung juga menjadi terlambat. Selain itu, selain pengosongan lambung menjadi terlambat, itu menyebabkan klep ya, antara lambung dengan kerongkongan juga menjadi lemah. Ya, jadi goreng-gorengan tidak menyebabkan asam lambung kita meningkat, tapi goreng-gorengan menyebabkan pengosongan lambung kita menjadi terlambat. Terakhir nih dok, banyak anggapan bahwa roti memiliki tanggung jawab atas terjadinya asam lambung naik. Bagi sebagian orang, apakah ini bisa dijelaskan? Ya, roti juga tidak menyebabkan asam lambung meningkat, tapi roti tawar ya, di mana memang pada proses pembuatannya dengan menggunakan ragi yang cukup tinggi, ya ini bisa meningkatkan gas. Nah, ini tadi, jadi bisa meningkatkan gas di dalam lambung kita. Jadi biasanya pasien-pasien yang konsumsi roti yang memang dengan kadar ragi yang tinggi, dia berasa begah. Nah, ketika kita ini begah, ya itu tentu akan menyebabkan lambung ini semakin bengkak ya. Lambung itu sejatinya kan seperti kantong. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang terlalu bergas, dia akan membengkak ya, akan bengkak, dan tentu kondisi ini akan membuat kita menjadi tidak nyaman dan cenderung juga kita sendawa misalnya ya, dan membuat kita juga jadi malas makan. Kenapa? Karena kita udah begah duluan, udah kenyang duluan. Kenapa tadi? Karena udah mengkonsumsi makanan-makanan yang terlalu banyak gas. Ya, demikian informasi saya mengenai makanan-makanan yang bisa meningkatkan asam lambung. Saya, Profesor Arif Faryalsam. Sampai jumpa pada episode berikutnya.